Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Nur Alfian. Saya dari Universitas Muhammadiyah akan menjelaskan beberapa materi tentang Muhammadiyah dan keislaman. Pertama, kita akan membahas tentang gerakan Islamisasi di Nusantara. Yang kedua, asal-usul gerakan Muhammadiyah. Dan ketiga, memahami mukadimah, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Yang keempat, memahami kepribadian Muhammadiyah. Yang terakhir, memahami matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Yang pertama yaitu tentang bab gerakan Islamisasi Nusantara. Pada bab pertama ini menjelaskan tentang teori-teori Islamisasi Nusantara. Sejauh ini menyangkut kedatangan Islam di Nusantara terdapat diskusi yang perdebatan panjang para ahli mengenai tiga masalah pokok, yaitu tempat asal kedatangan Islam dan para pembawanya, dan waktu kedatangan sebagai teori dan pembahasan yang berasal menjawab tiga masalah pokok ini jelas belum tuntas. Ada tiga teori, yaitu tentang satu teori Gujarat. Pada teori dua ini menjelaskan tentang teori Makkah, dan yang terakhir yaitu tentang teori Persia. Kemudian tahap-tahap perkembangan Islam di Nusantara. Proses masuk dan kembangnya agama Islam di Indonesia. Disebarkan Islam melalui peranan kaum pedagang. Yang pertama yaitu penyebaran Islam melalui peranan kaum pedagang ini dijiwai yang dimiliki umat Islam, khususnya para bangsa Arab sejak zaman sebelum Islam, yang didukung semangat Islam menyebarkan Islam merupakan jihad mendorong umat Islam dan dunia pedagang. Sambil pedagang, mereka mempunyai kewajiban untuk menyebarkan agama yang dicintai bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, penyebaran Islam melalui bandar-bandar Indonesia. Dalam bandar ini yang berlabuh di kapal yang ada persinggahan kapal-kapal dagang. Bandar juga merupakan pusat perdagangan, bahkan juga digunakan sebagai tempat tinggal para pengusaha perkapalan. Kemudian penyebaran Islam melalui perkawinan. Para pedagang selain melakukan kontak pedagang antara penduduk pribumi, mereka juga melakukan perkawinan karena pedagang internasional membutuhkan waktu yang lama apabila kapal yang digunakan untuk berlayar sangat bergantung pada angin, sehingga cukup lama mereka harus menunggu. Kemudian membutuhkan teman hidup sebagai saluran biologis mereka, sekaligus untuk mempertahankan keturunan. Yang terakhir yaitu penyebaran Islam melalui peran wali dan ulama. Salah satu penyebaran agama Islam dengan cara berdakwah, di samping pedagang dan lain itu ada juga penyebaran para pahlid, para wali dan ulama. Di Pulau Jawa, penyebaran agama Islam itu dilakukan oleh Wali Songo. Yang kesembilan walinya tersebut adalah Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim yang berada di Gresik. Kemudian Sunan Ampel atau Raden Rahmat, yaitu di Ampel, Surabaya. Kemudian Saifuddin atau disebut dengan Sunan Derajat yang berada di anak dari Sunan Ampel. Kemudian Mahmud Ibrahim, yaitu Sunan Bonang yang berada di Tuban, Lasem dan Rembang. Kemudian Raden Mas Said atau Jaka Said atau Sunan Kalijaga yang berada di Jawa Tengah, yang dipimpin oleh pujangga dan filosof, menyesuaikan dengan lingkungan setempat. Kemudian Raden Paku atau Sunan Giri menyiarkan agama Islam di luar Jawa, yaitu di bawean Nusa Tenggara dan Maluku dan sekitarnya. Kemudian Jafar Sodik atau Sunan Kudus, yaitu menyiarkan di Kudus, Jawa Tengah. Kemudian Raden Umar Said atau Sunan Muria yang menyiarkan Islam di lereng Gunung Muria, terletak antara Jepara dan Kudus, Jawa Tengah. Kemudian yang terakhir Syekh Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang berada di Banten atau Sunda Kelapa dan Cirebon, seorang pemimpin jiwa besar.
Penyebaran Islam melalui pondok pesantren juga dilakukan. Kemudian penyebaran agama Islam melalui tasawuf. Penyebaran Islam melalui tasawuf ini merupakan cara yang sangat efektif untuk menarik pribumi masuk dalam agama Islam. Dan mengajar tasawuf mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal lama masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu menjelaskan tentang asal-usul Muhammadiyah. Dalam konteks sejarah, berdirinya Muhammadiyah merupakan tuntutan dan keharusan agar sejarah bangsa Indonesia ini memiliki jati diri dan tawar yang tinggi di mata penjajah. Berdirinya Muhammadiyah sebenarnya didorong oleh kegelisahan dan keprihatinan yang mendalam terhadap model dakwah dan pola pemikir keagamaan konvensional dan tradisional saat itu. Dalam doktrin Islam disebut kumtu khaira ummah. Namun kenyataan hampir seluruh bangsa Indonesia mayoritasnya penduduknya beragama Islam. Hidup dalam tekanan penjajah. Oleh karena itu Kiai Haji Ahmad Dahlan yang disebut dengan nama kecil beliau Muhammad Darwis itu merasa perlu mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah bertepatan 18 November 1912 Masehi. Secara garis besar, faktor yang melatar belakangi yaitu lahirnya Muhammadiyah antara lain: pertama, kondisi internal umat Islam; kedua, kondisi eksternal umat Islam. Kondisi internal, keberagaman umat Islam di Indonesia tidak bisa lepas dalam proses penyebaran Islam di Jawa. Kemudian kondisi eksternal umat Islam. Yang pertama, sejak Belanda mendarat pertama kali di bumi Nusantara, kehidupan umat Islam itu mulai terusik. Dan mengingat kedatangan mereka yang pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten dan dengan kepala rombongan Kamlis, De Hartman dan Dreyer itu bermisi ganda. Pada bab 3 yaitu tentang mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Bagi Muhammadiyah, konsep mukadimah ini dikatakan sebagai rumusan ideologi yang berupa prinsip-prinsip. Konsep ini dirumuskan pada 1942 pada era Ki Bagus Hadikusumo. Pada bab ini ada 6 macam pokok pikiran. Yang pertama yaitu tentang hidup manusia haruslah bertauhid kepada Allah, bertuhan, beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah. Pokok yang kedua yaitu tentang hidup manusia adalah bermasyarakat. Pokok yang ketiga yaitu tentang hanya Allah, hukum Allah yang satu-satunya hukum yang dapat dijadikan sendi membentuk pribadi utama dan mengatur tata tertib hidup bersama menuju kehidupan sejahtera yang hakiki dunia dan akhirat. Pada pokok pikiran keempat yaitu tentang perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang benar-benarnya adalah kewajiban bagi seorang yang bertuhan kepada Allah. Pokok pikiran yang kelima yaitu perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya akan berhasil bila mengikuti jejak para nabi Muhammad SAW. Pokok pikiran yang keenam yaitu perjuangan wujudkan maksud dan tujuan di atas hanya segala tercapai apabila dilaksanakan dengan berorganisasi. Selanjutnya akan menjelaskan tentang anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Anggaran rumah tangga Muhammadiyah ini ada beberapa susunan, yaitu yang pertama yaitu ranting, dijelaskan dengan ART Muhammadiyah pada pasal 6 sebagai berikut. Ranting adalah kesatuan anggota yang di suatu tempat kawasan yang terdiri atas kurang-kurangnya 15 orang yang berfungsi melakukan pembinaan dan pemberdayaan anggota. Yang kedua adalah cabang atau anggaran rumah tangga pada pasal 6. Cabang ini ada 3 ranting yang berfungsi, yaitu melakukan pembinaan, kedua menyelenggarakan pengolahan Muhammadiyah, yang
terakhir yaitu menyelenggarakan amal usaha. Yang ketiga yaitu daerah, anggaran rumah tangga pada pasal 7. Yang keempat yaitu wilayah, anggaran rumah tangga pada pasal 8. Kemudian pusat, anggaran dasar, anggaran rumah tangga pasal 9. Yang keempat menjelaskan tentang kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah itu berasal dari kata pribadi yang berarti manusia sebagai perseorangan, yang bersifat hakiki, yang bercermin kepada sikap seseorang pada suatu bangsa yang membedakan dirinya dengan orang lain atau bangsa lain. Kemudian sejarah perumusan kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah dirumuskan sebagai menguraikan tentang jati diri, apa dan siapa Muhammadiyah, kemudian dituangkan dalam bentuk sebuah teks yang dikenal dengan kepribadian Muhammadiyah. Adapun sejarah yang dijabarkan sebagai berikut. Kepribadian Muhammadiyah merupakan salah satu beberapa rumusan resmi persyarikatan yang disahkan oleh Muktamar Muhammadiyah ke-35 tahun 1962 di Jakarta. Gagasan untuk merumuskan pribadi Muhammadiyah yaitu tentang masa kepribadian HM Yunus Anis pada tahun 1959 sampai 1960. Kemudian fungsi kepribadian Muhammadiyah yaitu penyusunan rumusan kepribadian Muhammadiyah memiliki tujuan dan fungsi sebagai landasan, pedoman dan pegangan setiap gerak langkah Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sebagai landasan dan pedoman, maka kepribadian Muhammadiyah memiliki fungsi lebih luas, dan setiap pribadi Muhammadiyah, setiap amal dan aktivitas warga Muhammadiyah baik secara individu maupun organisasi perlu didasarkan pada rumusan kepribadian Muhammadiyah. Isi kepribadian Muhammadiyah yaitu tentang apakah Muhammadiyah itu, kemudian dasar amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, kemudian yang ketiga pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, yang keempat sifat Muhammadiyah, yang kelima menjelaskan kepribadian Muhammadiyah, apakah Muhammadiyah itu, kemudian Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan lain-lain. Kemudian bab yang terakhir yaitu tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Sejarah dan merumuskan bahwa menurut Mokas Abror, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah yang disingkat dengan MKCH, yang mulainya putusan dan sidang Tanwir Muhammadiyah pada tahun 1969 di Ponorogo, Jawa Timur pada rangka melaksanakan amanat Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta. Kemudian menjelaskan tentang hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah itu yaitu tentang sebuah fenomena yang multifase, prospektif, teknologis, history, budaya, sosiologi, dan bahkan politik. Secara teologis, Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Al-Sunnah Al-Muqbulah. Cita-cita dan bekerja untuk mewujudkan masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cita-cita Muhammadiyah, niat atau kesatuan ketetapan hati, pikiran dan tindakan. Dalam sebuah hadis mutawatir dikatakan bahwa kekayaan itu tergantung niat dan hasil karya juga tergantung pada apa yang kita niatkan. Ada visi misi Muhammadiyah, yaitu yang visi merupakan gerakan Islam yang dilandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajwid dan dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar di sebuah bidang dalam upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatil lil alamin menuju terciptanya atau terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ya, misi Muhammadiyah merupakan menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad yang pertama. Yang kedua, memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Yang ketiga, menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber Al-Quran sebagai kitab Allah
dan Rasulnya pada teman umat manusia. Yang terakhir yaitu mewujudkan amalan-amalan Islam dan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Pada tujuan arah perjuangan Muhammadiyah ada 4, yaitu tentang akidah, akhlak, kemudian ibadah, kemudian muamalah duniawiyah. Sekian dari saya atas 5 bab yang saya jelaskan tadi. Bila ada kekurangan atau salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.